belajar bagaimana memiliki kekuatan yang baru setiap hari dalam hidup kita. Definisi gunung adalah sesuatu yang terlalu besar, yang nampaknya sulit dan mustahil untuk dipindahkan. Entah itu keadaan, entah itu orang, entah itu apapun juga, saudara Yesus. Perubahan besar dalam hidup kita itu dimulai dari langkah-langkah kecil yang kita lakukan setiap hari dengan motivasi yang kuat. Adanya kesatuan hati. Yang ketiga, disiplin diri. Kita harus mendisiplinkan keinginan kita. Yang keempat, punya daya tahan. Bagaimana kita bisa kuat, punya kekuatan baru setiap hari, supaya kita bisa mengalami perubahan dalam hidup kita. Ya kan saudara, kita belajar dari Simpson. Pelajaran apa yang kita belajar dari Simpson, saudara? Yang pertama, Simpson memiliki motivasi yang salah. Sekalipun Simpson melakukan hal yang benar, tetapi dia lakukannya dengan motivasi yang salah. Sepanjang daripada kisah Simpson itu berperang melawan orang Filistin bukan karena didorong oleh kasihnya kepada Tuhan dan kepada bangsa Israel, tetapi karena didorong oleh apa? Kemarahan dia. Karena balas dendam pribadinya, Simpson melakukan hal yang benar dengan motivasi yang salah. Bagaimana caranya kita memiliki motivasi yang benar dan kuat? Kolose 3 ayat 23, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu. Untuk apa? Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Katakan amin. Jadi kalau kita ingin memiliki motivasi yang benar, yang kuat, awet, menghasilkan buah yang kekal, maka apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, haruslah dimotivasi oleh dorongan karena kita mengasihi Tuhan dan sesama. Katakan amin. Pertanyaannya gimana Pak? Saya bisa punya motivasi yang seperti ini. Caranya gimana? 1 Yohanes 4 ayat 19 katakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saudara dan saya pasti bisa punya motivasi yang didorong oleh kasih kalau kita selalu melihat, berpikir, selalu mengingat bahwa Allah telah mengasihi kita. Yang kedua, apa kesalahan Simpson? Simpson tidak pernah melibatkan dan bekerja sama dengan orang lain. Kalau saudara tidak melibatkan keluarga atau orang paling dekat dengan saudara, kalau suami istri tidak libatkan istri, atau istri tidak libatkan atau tidak ngomong sama suami, kalau saudara tidak libatkan orang sekitar saudara, perhatikan, untuk berperang bersama dengan saudara, maka mereka akan berperang melawan saudara. Hanya karena kita bisa melakukan sendiri, bukan berarti kita harus melakukan seorang diri. Kadang-kadang kita juga ngerasa bahwa kita nggak mau libatkan orang, nggak mau kerjasama dengan orang lain. Kita pikir kita lebih pintar, kita lebih berpengalaman, kita bisa selesaikan sendiri, kita nggak butuh orang lain. Kalau orang lain ikut terlibat, nanti gak beres. Dan firman Tuhan katakan begini saudara, Matius 18 ayat 19, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kalau kita mau memiliki kekuatan untuk memindahkan gunung,
kita harus memiliki kesatuan hati dan bekerja sama. Katakan amin. Yang ketiga, saya ingin jelasin. Simson tidak pernah mendisiplinkan keinginannya sendiri. Hakim-Hakim 16 ayat 4. Sesudah itu, Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari Lebah Sorek yang namanya Delila. Tiap-tiap kita pasti punya Delila yang kita sebut titik lemah, blank spot. Itu bisa berupa ego, arogan, keangkuhan. Bisa juga kebiasaan buruk atau kecanduan. Canduan apa? Judi kah? Narkoba? Alkohol? Pornografi? Boros? Poya-poya? Atau kita punya lingkaran yang buruk dalam hidup kita? Atau kita nih orang yang selalu pikirannya negatif dan overthinking? Saudara overthinking gak? Terjebak dengan penyesalan masa lalu, terlalu terpaku dengan skema. Gimana seandainya, kalau saja aku nggak. Atau kita orang yang materialis, boros, serakah. Bagaimana caranya aku bisa lepaskan diri, disiplinkan keinginan saya? 2 Timotius 1 ayat 22. Sebab itu jauhilah orang ini. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai. Bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Saudara perhatikan di sini, ada 3 langkah. Pertama apa? Jauhilah nafsu orang muda. Artinya kita harus melarikan diri dari hal-hal yang salah. Katakan nama saudara, larikan diri dari hal-hal yang salah. Yaitu nafsu orang muda, keserakahan, keangkuhan. Kita harus jauhkan itu. Yang kedua, tidak hanya kita lari dari hal yang salah, tapi kita harus mengejar hal-hal yang benar. Keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai. Bersama-sama dengan, kita harus berlari mengejar hal yang benar bersama-sama dengan orang apa? Yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang ada hal yang bagus dari Simson. Simson menolak untuk menyerah. Dia punya daya tahan. Pada waktu dia matanya sudah buta. Saudara, dia diikat. Orang Filistin punya rencana untuk mengejek dia, merendahkan dia, membuat dia untuk melawak. Dia berdoa sama Tuhan. Untuk Tuhan, ingatlah aku. Berikan aku kekuatan sekali ini saja. Saudara, saya lihat Simson itu gak pernah berdoa. Gak pernah doa. Dia doa itulah sekali pertama kali. Dan Alkitab katakan, Tuhan berikan dia kekuatan. Lalu dia pegang saudara tiang-tiang itu. Itu ada ribuan orang Filistin. Dia angkat tiang itu, roboh semua bangunan. Alkitab katakan, yang dibunuh Simson pada waktu dia mati lebih banyak daripada pada waktu dia hidup. Tapi hari ini saya belajar dari Simson. Ini yang positif satu ini, tapi ini penting. Ini yang menentukan dia. Saudara, dia berdoa kepada Tuhan. Dan dia berkata, aku serahkan hidup. Aku serahkan hidup kepadamu. Dan akhirnya saudara, Ibrani 11 itu mencatat nama Simson sejajar dengan Daud, dengan Samuel. Dia masuk dalam Hall of Fame, orang-orang ternama, pahlawan-pahlawan iman, saudaraku. Dan saya percaya setiap saudara namanya masuk dalam kitab kehidupan. Beri kemuliaan Yesus. Saudara akan keluar sebagai pemenang. Katakan amin.